next time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu elastisitas. Jadi apa itu elastisitas? Jadi sifat elastis adalah sifat bahan yang cenderung kembali ke bentuk semula ketika gaya yang bekerja pada benda dihilangkan. Oke, sifat elastis itu artinya benda itu bisa mulur-mulur gitulah ya. Nah, di sini aku udah punya dua buah karet gitu ya. Ini salah satu contoh benda elastisitas. Lalu apakah benda yang lain tidak elastisitas? Ya, jawabannya bergantung ya. Jadi sebenarnya semua benda itu punya yang namanya elastisitas atau sifat elastis. Batu punya sifat elastis juga. Kayu juga punya. Cuma sifat elastisitasnya itu tidak seelastis dengan karet. Jadi ketika kita kasih gaya, dia tidak mudah berubah bentuk. Kalau untuk batu, baja dan lain sebagainya kayak itu ya. Contoh paling mudah adalah si karet ini. Jadi bagaimana cara menentukan sifat keelastisitasan itu dengan apa? Maka mari kita belajar yang namanya modulus Young. Sebelum kita mengenal modulus elastisitas atau modulus Young, kita kenalan dulu sama yang namanya tegangan dan regangan. Jadi tegangan itu bahasa Inggrisnya stress ya. Di sini aku simbolin dengan sigma. Sometimes ada juga yang nyimbolinnya pakai huruf P, tapi nggak masalah lah ya. Nah, tegangan ini merupakan gaya yang dialami benda persatuan luas. Kalau kalian masih ingat, definisinya hampir sama dengan tekanan. Yap, sama sebenarnya ya. Cuma arahnya aja yang beda. Kalau tekanan itu kita menekan alias menuju ke bendanya, ke dalam gitu ya. Kalau tegangan itu arahnya ke luar. Nah, contohnya gimana? Misalkan di sini ada tabung yang luas permukaannya di sini A ya, jadi luas si atasnya ini doang A. Kemudian kita tarik dengan gaya F, maka stresnya itu bisa kita hitung dengan gaya per luas ya. Oke, si sigmanya tegangan satuannya adalah Newton per meter kuadrat, sama kayak tekanan lah ya pokoknya. Lanjut kita ke regangan ya, atau strain yang simbolnya adalah epsilon. Nah, regangan ini apa? Regangan adalah perbandingan pertambahan panjang terhadap panjang asli. Maksudnya gimana sih? Nah, di sini kan kita tadi punya suatu benda ya. Oke, habis itu kita kasih gaya ya. Nah, setelah kita kasih gaya, maka kan tadi benda ini pasti akan ketarik alias melar gitu ya. Setelah melar, misalkan dia melarnya segini, maka yang tadinya L akan ketambahan dengan delta L seperti itu. Nah, si regangan bisa kita hitung dengan delta L per L. Epsilon sama dengan delta L per L. Ini keterangannya ya. Regangan tidak punya satuan karena L itu meter, delta L itu meter, ketika dibagikan nggak ada ya. Oke, itu regangan. Nah, kita sekarang ke modulus elastisitas atau yang disebut dengan modulus Young, karena yang nemuin Bapak Yang ya. Simbolnya bisa E, bisa Y, bisa gamma, sama aja. Di sini aku akan pakai elastisitas, makanya aku simbolin sama E ya. Nah, hubungan modulus elastisitas dengan tegangan dan regangan yaitu E itu adalah perbandingan tegangan dengan regangan, sehingga kita bisa simpulin kalau modulus elastisitas suatu benda itu selalu konstan ya. Jadi kalau modulus elastis karet ya segitu, terus batu ya segitu kayak gitu ya. Nah, E adalah sigma per epsilon. Oke, atau kalau mau aku jabarin ya, si sigma itu kan F per A, epsilon itu delta L per L, sehingga bisa kita dapetin F kali L per delta L per A. Kalau kalian mau apalin salah satu aja ya. Jadi kalau aku misalkan E sigma per epsilon, sigma itu apa, epsilon itu apa, kalian bisa bikin rumusnya sendiri kayak gitulah ya. Nah, ini adalah beberapa modulus Young atau modulus elastisitas dari beberapa bahan gitu ya. Lihat di sini. Oke, karet itu 0,5 kali 10 pangkat 9. Ordonya sama ya di sini ya, 10 pangkat 9 semua. Kemudian lihat ada karet tuh 0,5. Kita anggap aja besi gitu ya, yang kita kenal 100. Jadi semakin lentur maka modulus Young-nya akan semakin kecil. Oke, semakin gampang ditarik modulus Young-nya berarti semakin kecil. Diingat-ingat ya. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya itu ini ya. Suatu kawat baja memiliki diameter 2 mm dan panjang 4 meter. Kawat tersebut digunakan untuk menggantung benda yang bermassa 5 kg. Modulus
yang kawat adalah 200 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Berdasarkan informasi tersebut, hitunglah pertambahan panjang kawat. Oke, kita selesain dengan diketahui dulu ya, berarti ya ada diameternya itu 2 mm atau kita jadiin meter. Kemudian panjangnya adalah 4 meter L-nya, kemudian masanya 5 kilo, modul siang kawatnya itu adalah si 200 kali 10 pangkat 9. Itu yang diketahui ya. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah pertambahan panjang. Jadi si delta L-nya. So, kita jawab aja pakai modulus yang kita kan tadi ngapalinnya satu ya, pakai E sama dengan sigma per epsilon. Oke, kita definisikan kalau tadi E juga bisa kali F kali L per delta L kali A ya gitu ya. Nah, kita masukin sekarang. Kalau kita punya ya, jadinya yang ditanyakan delta L ya. Nah, berarti F kali L, delta L-nya ke sono, E-nya ke bawah. Oke. Nah, kalau kita punya si kawat tadi, kawat baja ya. Nah, kemudian dikasih ini, maka dia akan bertambah panjang gitu ya. Sehingga gaya di sini sebenarnya yang menarik dia adalah gaya berat atau M kali G. Jadi F di sini adalah M kali G. Sehingga bisa kita tuliskan M kali G kali L per E kali. Nah, A-nya di sini adalah bentukan karena diameter berarti luas lingkaran gitu ya. 1/4 pi D kuadrat atau boleh pakai pi R kuadrat. So, kita masukin aja gitu ya. M-nya 5, G-nya 10, L-nya 4 per 200 kali 10 pangkat 9, 1/4 3,14 kali segini ya banyak ya gitu ya. Nah, sehingga kita bisa coret ya 200 bagi 4 itu 50. Nah, sehingga kita bisa tulis 4 sama 4 bisa dicoret ya. Berarti hasilnya segini ya. 1 per 10 pangkat 3 kali 3,14. Oke, hasilnya mendekati itulah ya. 3,2 kali 10 pangkat minus 4 meter. Itu tadi tentang modulus yang dengan tegangan dan regangannya ya. Jadi kita habis ini masih akan masuk ke hukum Hooke dan pegas ya. Jadi stay tune terus di channel Alpha. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Assalamualaikum.